Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Saadah, mahasiswi program studi psikologi. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi, MA. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi singkat Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ruqayyah merupakan putri dari utusan Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, dan ibunya merupakan wanita terbaik Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay radhiyallahu anha. Ruqayyah lahir di Mekah pada tahun 22 sebelum Hijriah atau tahun 601 atau sekitar 7 tahun sebelum diutusnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Ruqayyah merupakan putri kedua Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Ruqayyah lahir setelah kakaknya Zainab, dan kemudian tidak lama setelah kelahiran Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum. Ruqayyah memeluk Islam ketika ibunya Khadijah binti Khuwailid beriman kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW membaiat Ruqayyah dan saudari-saudarinya bersama wanita-wanita lain yang baiat kepada Nabi pada saat itu. Yang pada saat itu usia Ruqayyah menginjak pada usia 7 tahun. Ruqayyah dan dua saudarinya menghabiskan masa kecilnya di bawah bimbingan ayah dan ibundanya. Tiga bersaudara ini tumbuh berkembang menjadi gadis-gadis muda belia dengan kecantikan parasnya, kemuliaan nasabnya, dan kebaikan budi pekerti dan akhlaknya. Setelah beberapa waktu, tidak lama setelah pernikahan saudarinya Zainab dengan salah satu putra bibi mereka, Ruqayyah dipinang oleh Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau lebih dikenal dengan Abu Lahab untuk putranya Utbah, dengan maksud untuk mempererat tali kekeluargaan di antara kedua keluarga. Maka pinangan tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan dilangsungkannya pernikahan tersebut sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Namun, setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, keadaan menjadi berubah. Pernikahan yang awalnya diharapkan dapat menjadi perekat hubungan dua keluarga, ternyata tidak mampu menghapus rasa benci Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW yang telah menyeru kaumnya untuk meninggalkan peribadatan mereka kepada berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Bahkan Abu Lahab sering menghasut orang-orang Mekah agar memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitu pula dengan istrinya Ummu Jamil yang selalu berusaha mencelakai Rasulullah SAW dan memfitnahnya. Atas perilaku Abu Lahab dan istrinya, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Maka berseralah Abu Lahab memberikan anaknya Utbah untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Maka diceraikanlah Ruqayyah. Ruqayyah akhirnya kembali ke dalam naungan ayahnya, dan ia menjanda dalam usia yang masih sangat belia. Walau demikian, Allah tidak menghendaki bagi hambanya yang beriman dan keimanan yang baik kecuali kebaikan, seperti seorang suami yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan seorang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di awal waktu Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Seorang laki-laki yang sejak sebelum masuk Islam pun tidak pernah minum khamr dan menyembah berhala. Seorang laki-laki yang dengan kebaikan akhlak dan nasab yang Rasulullah kabarkan sejak dia masih hidup bahwa dia kelak di akhirat termasuk penghuni surga. Dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung di masa-masa sulit, di saat banyaknya tekanan dan gangguan yang diberikan oleh para pemuka Quraisy. Di usianya yang muda, Ruqayyah sudah dituntut untuk mendampingi suaminya dalam berbagai peristiwa sulit dan mengesampingkan berbagai keinginan dan kebutuhan pribadinya. Ruqayyah melalui semuanya dengan hati tabah dan penuh kesabaran. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak yang mereka beri nama dengan nama Abdullah. Namun, menginjak usia yang ke-6 tahun, ia wafat karena penyakit yang dideritanya. Disinilah kesabaran Ruqayyah diuji untuk kesekian kalinya. Tidak berapa lama sepeninggal Abdullah, Ruqayyah radhiyallahu anha sendiri kemudian tertimpa penyakit. Bersamaan dengan itu, seruan untuk perang Badar bergema. Para sahabat bersiap-siap untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman bin Affan untuk tetap tinggal menemani dan merawat istrinya. Namun, maut menjemput Ruqayyah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih berada di medan perang Badar. Ruqayyah wafat pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian berita wafatnya Ruqayyah dikabarkan oleh Zaid bin Haritsah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda, "Bergabunglah dengan pendahulu kita Utsman bin Mas'un." Ruqayyah memiliki kunyah Ummu Abdillah atau ibu dari Abdullah, dan laqab atau gelarnya Zatul Hijratain. Laqab Zatul Hijratain atau yang memiliki makna yang memiliki atau yang melakukan 2 hijrah. Didapatkannya karena ia melakukan 2 kali hijrah, yaitu hijrah pertama pada saat pertama kali ia masuk Islam atau dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Selama masa hidupnya, Ruqayyah dikenal dengan pribadinya yang sabar dan taat. Kesabarannya dibuktikannya dengan banyaknya peristiwa yang telah ia lalui dengan sabar dan tangguh, dari masa awal syiarnya Islam hingga wafatnya ibu dan anaknya. Sekian, semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.